Hai. Hari ini tanggal 10 Oktober 2025 dan ini hari pertama aku nyetir sendirian visit ke customer ke Tangerang. Ke Tangerang anjir. Ke Tangerang. Kayak oh my god gitu. Jadi ceritanya gini ya. Jadi dari 2 minggu lalu sebenarnya aku udah arrange meeting sama customer, tapi customernya bisanya hari Jumat gitu, sedangkan kita tuh nggak bisa hari Jumat itu visit karena Jumat itu buat koordinasi sama tim internal. Kalau misalnya ada isu, meeting ke sana meeting ke sini, pokoknya Jumat itu harus fokus di internal gitu kan, sedangkan Senin sampai Kamis itu kita visit gitu. Nah tapi karena itu Pareto customerku dan kebetulan PIC mereka baru dan aku juga baru handle ini produk, kayak baru official megang bulan ini gitu kan, bulan Oktober ini. Akhirnya ketemulah kita, diizinkan direktur lah aku visit hari Jumat ini gitu. Nah aturannya 3 kan, dari tempat kerjaku, dari perusahaan tempat aku bekerja. Nah tapi Kamis malam kemarin pas aku lagi nyalon gitu kan, pas lagi aku krimbet dichat lah sama temanku, sorry ya Gap, aku nggak bisa ikut meeting karena aku harus meeting sama owner perusahaan kita, namanya aku nggak bisa mention gitu. Oke lah, aku pikir oke lah, aku masih ada satu lagi teman gitu kan. Nah tadi pagi sekitar jam 6 pagi, jadi aku kayak masih baru selesai mandi siap-siap chat, Gaby sorry banget aku nggak bisa ikut ketemu customer karena aku ada komplain yang harus aku selesaikan. kayak bayangin guys, aku masih baru nih, terus habis itu aku harus visit ketemu customer, terus aku sendiri gitu loh, aku sendiri kayak gitu kan. Terus habis itu ya udahlah, aku berdoa kepada Tuhan kalau emang ini buat pengalaman baru, tolong Tuhan lindungi aku selama di jalan gitu kan. Nah terus habis itu ya udah, aku bilang sama customer, Bu mohon maaf sekali, ternyata teman-temanku nggak bisa ikut, nanti yang visit cuma saya gitu. Nah nanti dari tim ibu ada berapa orang ya Bu? Kata ibunya cuma 2, beliau sama timnya cuma 2 gitu kan, cuma 2. Oke. Terus aku bilang ini ada R&D atau purchasing semua gitu, ternyata tuh purchasing. Jadi kayak aku ya udahlah purchasing semuanya, harusnya nggak ada yang teknikal sekali pertanyaannya gitu kan. Ya udah, terus habis itu aku bawa tuh mobil, kayak aku beneran sendiri di mobil tuh, kayak ini aku beneran sendiri terus sambil nyalain radio, terus habis itu aku sambil lihat maps, kayak maksudku aku lihat maps gak jago gitu, kayak gak pinter gitu kan. Nah terus habis itu aku mau isi bensin dulu kan, aku tersesat anjir. Aku tersesat, kayak maksudku kan aku udah biasa tuh isi bensin di kawasan gitu kan biar bisa pakai voucher gitu. Tersesat aku, ternyata mapsku pakai itu anjir, pakai apa sih namanya itu, motor, untuk route untuk motor. Yaudah aku ubah lah. Nah kok tiba-tiba aku udah di pasar Cibitung anjir. Terus itu aku lihat anjir ini ternyata SPBU-nya beda anjir. Terus aku muter lagi, aku balik lagi ke kawasan. Terus aku ingat-ingat lagi, ini dari mana ya biar bisa ke SPBU. Akhirnya aku bisa tol. Terus habis itu aku udah isi bensin, akhirnya aku berangkat. Bayangkanlah aku keluar dari kantor itu 11.30, udah 11.30 aku ketemu customer itu jam 3 sore. Nah aku mikirnya ngisi bensin dulu, terus pasti nanti macet gitu kan. Nah aku cek sebenarnya maps itu perjalanannya tuh kayak cuma 1 jam 5 menit gitu kan kalau dari kawasan ke Tangerang. Jadi kayak yaudah ini aku harus lebih prepare. Aku muter-muter anjir sejam. Kalian tahu aku jadinya ngisi bensin jam berapa? Jam 13.00, jam 1 jir, jadi 1,5 jam aku muter-muter anjir. Kacau banget. Yaudah terus habis itu aku langsung kayak makan kan, aku makan sambil nyetir, aku makan terus naik tol. Aku udah naik tol, aku sambil lihat HP. Bayangkan
telepon dari customer, terus habis itu chat tuh dari WA yang dari customer, email nggak ada aku buka sekalipun, nggak ada aku buka sama sekali, telepon pun nggak aku angkat, bahkan dari temanku yang kerja di perusahaan yang sama-sama aku tuh nggak aku angkat juga, Jir. Kayak anjir, aku panik banget ini sendirian aku nyetir. Soalnya kan biasanya kalau aku visit tuh kan barengan, ada barengannya itu kan sama PIC lain. Jadi kayak yang dulunya aku sangat apa ya, ketergantungan sama orang lain, jadi kayak mereka nyetir aku tidur. Nggak sih, bercanda-bercanda. Jadi kalau mereka nyetir aku bisa sambil buka-buka WA, buka email, atau sebaliknya pas aku nyetir kan ada yang sambil bentaran, oh ini kayaknya di sini DGP, ini kayaknya keluar 16 DGP kayak gitu kan. Nah tiba-tiba aku sendiri, aku tiba-tiba sendiri kayak gitu. Terus kalian tau nggak, aku tuh mau mundur, terus aku tuh hampir nabrak truk, anjir. Terus untung Pak Ugati bilang stop gitu kan. Terus aku, ya kena nggak Pak, aku bilang gitu. Soalnya kalau kena aku denda, anjir. Kena nggak Pak, aku bilang gitu. Oh enggak Pak, aman, masih agak jauh katanya gitu. Anjir, aku terselamatkan hari ini. Yaudah, terus aku bawa mobil. Terus ketemu sama customer. Untungnya aku nyampe jam 14.30, jadi masih ada spare waktu 30 menit untuk aku ketemu customer. Udah, aku naik, terus habis itu aku chat ibunya, Bu aku udah sampai ya Bu, gitu. Terus tiba-tiba mereka muncul, kalian tahu berapa yang muncul? 4 orang. 4 orang customer yang muncul. Kayak aku sendiri. Terus aku langsung bilang gini, kayak aku gugup kan, kayak ini pertama kalinya aku visit sendiri kan. Terus aku bilang, Bu ini aku merasa dikeroyok. Aku bilang kayak gitu. Terus mereka ketawa aja kayak, iya Bu, ayo gitu, sorry ya Bu, kita kira tadi 3. Terus saya bilang, iya Bu, tapi kan saya sudah confirm ke ibu ini kalau misalnya yang jadinya cuma aku doang gitu. Bayangkan. Nah terus habis itu ya, aku lihat tuh yang kurang gak enak itu adalah, jadi kita tuh duduk nih di kursi kecil itu sekitar 2 meter gitu kan, ada 5 kursi. Nah aku tuh duduk, jadi kayak 1, 2, 1, 2, aku tuh di paling tengah depan itu. Jadi aku merasa kayak, aku bilang gini, aduh Bapak Ibu ini beneran nih aku duduk di sini, aku bilang kayak gitu. Terus mereka bilang, ya nggak apa-apa Bu, duduk aja di situ udah. Terus aku udah kayak, tenang Gaby, kamu pasti bisa menjawab pertanyaan mereka. Bisa aku menjawab dengan segala karanganku. Enggak sih, maksudnya enggak semua sih, tapi ada pertanyaan yang yaudahlah aku jawab seadanya aja lah gitu. Kayak ada pertanyaan kayak gini, oke jadi Bu untuk honey liquid yang kode berapa aja ya untuk farmasi gitu. Terus aku mikir, anda seingat tuh kan ada 4. Terus aku bilang, oh ada 5. Terus yang kode untuk ibu ini. Terus aku tambahin kode 940. Padahal kalian tahu 940 itu apa? Itu bukan untuk farmasi. Itu untuk saus makanan. Anjir. Terus ibunya bilang, oh oke. Jadi kalau misalnya honey liquid ini tuh stabil ya Bu di perusahaannya Bu. Terus aku bilang, iya stabil Bu. Anjir, patenteng aku ketemu sama mereka berempat. Terus kalian tahu yang paling hektiknya apa? Di jam segitu tiba-tiba ada customerku yang calling. Jadi aku masih meeting, customerku calling, di spam. Jadi kan misalnya getar gitu loh. Aku lupa mau desilin HP aku, jadi getar. Terus aku bilang, oh mohon Bapak Ibu, aku balas customernya dulu. Anjir, aku merasa gak enak sumpah. Kayak maksudku mereka berempat nyapu sendiri. Terus itu, mohon maaf ya Bapak Ibu, aku jawab customer kalian dulu. Kayak aduh sorry. Tapi masalahnya ini Pareto nomor 2. Kayak kalian Pareto nomor 8. Jadi kayak skala prioritasnya beda. Aku mikirnya gitu. Terus, Bu mohon maaf, ini aku boleh minta waktu 5 menit sebentar gitu. Ternyata perlu bidding harga, anjir, di antara jam 3 sore sampai tengah 4. Padahal aku bilang aku udah kirim pagi Pak gitu. Terus papanya bilang, oh gak bisa gitu Bu, nanti ada temuan, ini harus dikirim di jam 3 sore sampai jam tengah 4, katanya kayak gitu. Anjir lah, jaringanku jelek di situ. Terus tanpa tidak malunya aku minta hotspot sama customerku. Kayak, Bu boleh minta tolong tetringnya nggak Bu, ini aku ada urgent. Oh iya, tiba-tiba semuanya diem kan. Terus aku aduh bentar Bu, aku panik sendiri anjir. Terus gitu udah
Akhirnya selesai, bayangkan deadline-nya 3.30, aku sendnya jam berapa coba? 3.24. Genji sekali bukan? Deadliner. Nah terus habis itu kayak ya udah, ternyata santai aja, nggak sesulit itu sih pertanyaan mereka. Untungnya aku cepat belajarnya, jadi kayak yaudah next time kalau aku mau sendiri visit pun aku tidak takut, mau aku menyetir sendiri pun aku tidak takut. Oh iya, ada kelupaan aku satu cerita. Tadi pas aku bawa motor itu melewati mobil, aku itu melewati anak sekolahan gitu kan. Nah tapi kayaknya mereka dari musola, kayak sholat jumatan gitu kan. Anjir, ada yang mukul ini mobilku, anjir, kayak pak kata gitu. Jum, aku lihat. Terus pas aku berhenti mereka lari. Anjir, bandel-bandel kali emang anak-anak zaman sekarang, anjir kayaknya ada takutnya, sumpah. Dulu aku kalau ngeliat mobil, aku apa sih namanya itu, aku sembunyi anjir. Ini sekarang anak-anak lihat mobil dipukul, padahal aku nggak ngapain. Sumpah aneh banget anak-anak zaman sekarang. Ya itu sih. Terus habis itu kalian tahu nggak apa lagi ya? Oh iya, pas pulang aku udah kayak hektik, bateraiku sisa 20%, aku nggak ada power bank, handphoneku cuma satu. Aku pulang terus aku lihat 10% lagi, padahal ada 20 kilometer lagi. Aku lupa, aku nggak tahu jalan pulang tuh yang mana, walaupun aku udah berpuluh-puluh kali lewat itu jalan. Nggak ku hafal cuy, sumpah nggak ku hafal. Jadinya aku ngebut lari 120 km anjir per jam di tol. Aku terus tuk. Pas lah di ujung tol, maksudnya di ujung tol, mau keluar mau masuk ke kawasan tol, keluar masuk ke kawasan, benar. Mati handphoneku udah. Dengan santai aku mentapkan imaniku itu, saldonya nggak cukup cir, saldonya nggak ada, saldonya nggak cukup, saldonya nggak cukup. Terus aku mikir, anjir gimana nih? Dan aku tuh nggak punya apa ya namanya itu ya, nggak punya cash. Terus aku buatlah bantuan tuh gitu. Terus datang bapak-bapak, kayak bapak petugas tol gitu. Kenapa bu? Katanya gitu, pak tolong dong pak, ini tolongku nggak ada saldo, handphoneku sudah mati gitu. Terus bapaknya bilang, ada, oh yaudah bisa pakai cash gitu. Hah, pakai cashku juga nggak ada. Gengsi banget aja aku nggak punya cash, kayak cashless banget orangnya. Terus habis itu iya, terus bapaknya bilang, oh ya nggak apa-apa bu, tenang, ya taruh aja dulu mobilnya di situ. Terus habis itu charger sebentar, katanya. Anjir, baik kali petugas tol itu. Terus anjir, aku yang paling malunya apa coba, handphoneku kan mati, kunyalakan masih ada 10%. Anjir, bapaknya bilang, sana bu, bisa bu, ditinggalin aja mobilnya, apa aja nyarger, katanya gitu. Oh bentar pak gitu. Sempat aku isi saldoku kan, pas udah masuk saldonya, pas ku update, pas lah mati anjir, mati handphoneku cok, pas mau ku update saldonya. Terus aku berdoa, Tuhan semoga ini udah terupdate. Aku tap, tading, bisa, tapi setidaknya bisa gitu loh, kayak akhirnya aku bisa keluar dengan nyaman. Ya, karena kalau dari luar tol ke kawasan tuh, ke kantorku aku tahu jalannya gitu, tapi pas di tol-tolnya tuh nggak tahu kenapa banyak kan jalan keluarnya gitu. Itu sih. Terus aku pulang dengan sudah capek, letih, lesu, mana harus bikin report, weekly report, short report after visit. Yaudah, kayak intinya hari ini capek banget sih, kayak capek banget. Tapi ya kayaknya pengalaman pertama aku ini bawa mobil sendiri pas visit itu cukup cukup chaos sih. Karena apa ya, kayak imaniku aja ya, ada buktinya sumpah, imaniku aja ku taruhnya di belakang ini kan, di tas kecil, di tas di kantong kecil tasku, aku taruh di situ. Nah pas aku mau masuk tol, aku lihat kok nggak ada imaniku gitu kan, aku muter anjir. Untung belum masuk ke daerah tol loh, aku beli imaniku lagi dari Indomaret cuy, sumpah. Pas aku udah di jalan, kulihat lah ternyata ada juga imaniku. Tolol emang aku tuh kayak panik gitu sih, kayaknya lebih panik, grogi gitu, kayak ini bisa nggak ya, ternyata bisa kok. Walaupun ya kayaknya nggak ada yang pertama langsung perfect gitu nggak sih, kayak
Aku ketemu customer pun tadi tiba-tiba aku kayak bentar-bentar pak, aku diam dulu sampai aku bilang kayak gitu. Saking belibetnya aku pas ada yang mau aku karang. Ini emang karena mau dikarang jadi aku belibet sih gitu, tapi untung itu cuma kayak 2 kali, selebihnya aku bisa jawab pertanyaan customer. Ya itu aja sih cerita hari ini, thank you ya udah dengerin. Mwah.